Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, Kamis 15 September 2022, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini, tertulis dalam Yesaya 46 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ahu palubahon hian sian mula-mula ujungna sogot. Ahu marbua-bua sian narobi na somasa dope. Laos au madok sai hot dosa kapu jalabahenokku manasa lomoni rohakku. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua masih ingat pepatah lama yang mengatakan bagai air di daun talas, di mana butiran air di daun talas bisa bergerak kemana-mana karena tidak bisa menempel di permukaan daun yang licin itu. Pepatah ini menggambarkan karakter seseorang yang pelin-pelan. Seperti syair lagu, ada angin timur, dia ke timur. Ada angin barat, dia juga ke barat. Sekarang ya, besok tidak. Sekarang menggebu-gebu, besok loyo. Demikianlah orang yang pelin-pelan, yang terus berubah-ubah dalam pendirian dan perkataannya. Tidak tetap dalam pendiriannya. Tidak tetap dalam keputusannya. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah, tetap dalam keputusannya. Melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat disamakan dengan yang lain, apalagi dengan manusia. Kepada siapakah kita dapat membandingkan Tuhan? Kepada siapakah kita dapat mengumpamakan Tuhan sehingga menemukan perbandingan yang sepadan? Kalau kita baca dalam Yesaya 46 ayat yang kelima sebelum nats ini, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia melakukan apa yang ingin Dia lakukan. Memahami siapa Tuhan, kita seharusnya tidak berpikir bahwa Tuhan melakukan sesuatu berdasarkan situasi, perasaan, dan keadaan kita. Tuhan melakukan apa yang sudah Dia tetapkan dan ingin Dia lakukan. Keputusan Tuhan itu final dan sudah tertulis dalam kitab kehidupannya. Sebelum langit dan bumi ini diciptakan, Tuhan punya keputusan. Tuhan punya agenda. Tuhan punya rancangannya. Dan rancangan Tuhan itu pasti harus tergenapi. Dikatakan bahwa Tuhan itu mengatakan dan memberitahukan dari mulanya hal yang akan datang. Tuhan punya rancangan, punya tujuan bagi setiap suku, kaum, dan setiap orang di bawah kolong langit ini. Ada yang namanya nubuatan yang sudah Tuhan rancangkan jauh-jauh hari dari mulanya. Apa yang akan terjadi nanti, Tuhan sudah nyatakan itu. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat 10, nats hari ini jelas dikatakan bahwa memberitahukan dari mulanya. Kemudian dikatakan juga keputusanku. Jadi jelas ayat tersebut menyatakan tentang keputusan dan nubuatan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, boleh saja bukan rancangan kita yang terjadi.
Itu menyatakan bahwa Tuhan adalah empunya kita. Keputusannya harus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah kita bukanlah pribadi yang pelin-pelan. Firman Tuhan ini mengajarkan doktrin tentang ketetapan dan kedaulatan Allah. Ketetapan dan kedaulatan Allah tidak pernah berubah sepanjang waktu. Allah tidak pernah membetulkan atau membatalkan ketetapannya. Ketetapan Allah pasti terlaksana sesuai dengan kedaulatannya. Ketetapan Allah juga termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan yang ditujukan untuk mendisiplinkan umatnya. Kalau kita baca pada ayat yang ke-11 dalam pasal ke-46 ini, Yesaya 46 ini. Akhirnya keselamatan umatnya adalah bagian dari ketetapannya pada ayat yang ke-13 dalam nats ini. Kebenaran yang terakhir ini sangat menguatkan karena artinya keselamatan kita bersifat pasti. Tidak ada yang dapat menghilangkan anugerah keselamatan dari Allah Bapa kita. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini kita sedang dirundung keraguan atas rencana Tuhan dalam hidup kita? Apakah Anda sedang mengalami kehilangan keyakinan atas keselamatan Tuhan? Lewat kebenaran firman-Nya hari ini, meneguhkan saya dan saudara bahwa Allah yang mengasihi kita. Keputusan Tuhan harus digenapi, tidak bisa dibatalkan. Keputusan Tuhan itu sempurna, rancangannya sempurna dan harus digenapi pada waktunya. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan karena ketetapannya, dan ketetapan serta kedaulatannya akan membawa restorasi, membawa pemulihan dan revival atau kebangkitan rohani. Itu sebabnya dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin keadaan saat ini tidak bisa kita terima secara akal sehat. Mungkin kita bertanya, kenapa harus ini yang terjadi? Atau kenapa tidak terjadi sesuai dengan rencana kita? Jangan ragu, ingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun sekarang tidak terjadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, tetapi tetaplah bergantung, tetaplah trust kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, karena Tuhan pemilik hidup ini, karena Tuhan akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan keselamatan kepada kita, akan menguatkan kita dan memberikan kita sukacita pada saatnya. Dan saatnya tiba, kita akan memuji dan memuliakan namanya, Tuhan Juru Selamat kita, yang memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi, berserahlah, bergantunglah, trustlah kepada Tuhan. Serahkan setiap rancanganmu, serahkan setiap rencanamu, serahkan setiap apa yang kamu inginkan hanya kepada Dia. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati aktivitasmu hari ini.
menjaga, serta menyertaimu. Amin.